Batuan beku. Berdasarkan tempat pembekuannya, batuan beku dibedakan menjadi batuan beku ekstrusif dan intrusif. Hal ini pada nantinya akan menyebabkan perbedaan pada tekstur masing-masing batuan tersebut. Kenampakan dari batuan beku yang tersingkap merupakan hal pertama yang harus diperhatikan. Kenampakan inilah yang disebut sebagai struktur batuan beku. Yang pertama, struktur batuan beku ekstrusif. Batuan beku ekstrusif adalah batuan beku yang proses pembekuannya berlangsung di permukaan bumi. Struktur dari batuan ini yang pertama masif, yaitu struktur yang memperlihatkan suatu massa batuan yang terlihat seragam. Yang kedua, sitting joint, yaitu struktur batuan beku yang terlihat sebagai lapisan. Yang ketiga, columnar joint, yaitu struktur yang memperlihatkan batuan terpisah poligonal seperti batang pensil. Yang keempat, pillow lava, yaitu struktur yang menyerupai bantal yang bergumpal-gumpal. Hal ini diakibatkan proses pembentukan terjadi pada lingkungan air. Kelima, vesikular, yaitu struktur yang memperlihatkan lubang-lubang pada batuan beku. Lubang ini terbentuk akibat pelepasan gas pada saat pembekuan. Yang keenam, amigdaloidal, yaitu struktur vesikular yang kemudian terisi oleh mineral lain seperti kalsit, kuarsa, atau zeolit. Dan yang ketujuh, struktur aliran, yaitu struktur yang memperlihatkan adanya kesejajaran mineral pada arah tertentu akibat aliran. 2. Struktur batuan beku intrusif. Batuan beku intrusif adalah batuan beku yang proses pembekuannya berlangsung di bawah permukaan bumi. Berdasarkan kedudukannya terhadap pelapisan batuan yang diterobosnya, struktur batuan beku intrusif terbagi menjadi dua, yaitu konkordan dan diskordan. Pada konkordan, tubuh batuan beku intrusif yang sejajar dengan pelapisan di sekitarnya. Jenis-jenis dari tubuh batuan ini yaitu yang pertama, sill, itu tubuh batuan yang berupa lembaran dan sejajar dengan perlapisan batuan di sekitarnya. Yang kedua, lakolit, tubuh batuan beku yang berbentuk kubah atau dom, di mana pelapisan batuan yang asalnya datar menjadi melengkung akibat penerobosan tubuh batuan ini, sedangkan bagian dasarnya tetap datar. Yang ketiga adalah lakolit, bentuk tubuh batuan yang merupakan kebalikan dari lakolit, yaitu bentuk tubuh batuan yang cembung ke bawah. Yang keempat ada pakolit, tubuh batuan beku yang menempati sinklin atau antiklin yang telah terbentuk sebelumnya. Ketebalan pakolit berkisar antara ratusan sampai ribuan kilometer. Kemudian pada diskordan, tubuh batuan beku intrusif yang memotong pelapisan batuan di sekitarnya. Jenis-jenis tubuh batuan ini yang pertama ada dike, yaitu tubuh batuan yang memotong pelapisan di sekitarnya dan memiliki bentuk tabular atau memanjang. Ketebalan dari beberapa sentimeter sampai puluhan kilometer dengan panjang ratusan meter. Yang kedua ada batholit, yaitu tubuh batuan yang memiliki ukuran yang sangat besar, yaitu lebih dari 100 km kubik dan membeku pada kedalaman yang besar. Dan yang ketiga ada stok, yaitu tubuh batuan yang mirip dengan batholit tetapi ukurannya lebih kecil. Tekstur batuan beku. Tekstur adalah sifat yang menunjukkan derajat pengkristalan, bentuk, ukuran butir, dan pola susunan butir mineral-mineral di dalam massa batuan. Adapun yang menjadi tekstur batuan beku, yaitu yang pertama ada tekstur paneritik. Tekstur paneritik merupakan tekstur batuan kasar dengan mineral yang dapat terlihat jelas oleh mata. Hal ini menandakan proses pembekuan sangat lambat dan jauh di dalam bumi. Contoh batuan beku paneritik adalah granit, diorot, dan gabbro.
Kemudian yang kedua, tekstur apanitik. Tekstur apanitik memperlihatkan wujud halus dengan kristal mineral yang tidak dapat terlihat jelas oleh mata manusia. Ini menandakan batuan mengalami pembekuan cepat namun masih bisa menghasilkan butiran kristal. Contoh batuan beku apanitik adalah basalt, rhyolite, adesit, dan lain sebagainya. Tekstur porfir memperlihatkan campuran kristal kasar dengan butiran kristal halus. Beberapa mineral membeku di dalam, sementara butiran halus terbentuk saat magma keluar saat erupsi. Contoh batuan beku porfir adalah granit porfir, andesit porfir, dan basalt porfir. Tekstur glasi atau kaca tidak memperlihatkan butiran kristal dikarenakan proses pembekuan sangat cepat. Saat magma keluar permukaan bumi dan bersinggungan dengan udara, magma tidak sempat membentuk kristal. Contoh batuan beku glasi adalah obsidian. Kemudian tekstur piroklastik, yaitu tekstur yang tercipta karena kombinasi bahan letusan gunung api dengan magma di udara. Contohnya adalah rhyolite tube dan bauxite tube. Kemudian tekstur vesikular atau lubang udara. Tekstur ini memperlihatkan lubang-lubang udara karena magma cepat membeku dan udara yang terperangkap tidak sempat untuk keluar. Kemudian tekstur frosted atau berbusa. Tekstur ini memperlihatkan lubang-lubang udara kecil sehingga batuan cenderung ringan. Contohnya adalah batu abu.